Salam Indonesia. Selamat sore pemirsa Jogja TV. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda dalam bincang hari ini. Persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda Daerah Istimewa Yogyakarta. 1 jam mendatang saya ajak Anda untuk bicara mengenai percepatan layanan sanitasi berkelanjutan melalui roadmap sanitasi DIY tahun 2024-2027. Serius banget ya kayaknya kita ngobrolnya. Oke, tapi kita nanti ketemu dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang nanti akan memudahkan kita untuk mencerna apa sih sebetulnya yang dilakukan pemerintah kita, khususnya mengenai sanitasi, supaya kita, masyarakat yang ada di dalamnya, bisa ikut serta mensukseskan program-program pemerintah. Baik, saya akan sapa dulu tamu-tamu luar biasa hari ini. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Indah. Semangat semua ya Bapak Ibu. Semangat. Oke. Ini di tengah kesibukan juga yang semakin luar biasa karena sudah mau ganti tahun ya ternyata. Pastinya Bapak dan Ibu ini gas dia Pak untuk supaya apa saja yang untuk masyarakat ini semuanya selesai, terutama untuk tahun 2024 kali ini. Yang pertama saya sapa Bapak Nur Subiantoro Esikom, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bertugas Bapak. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore seluruh pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Ya, Ketua Komisi C kita hadir hari ini ya. Ini era baru Pak, jadi artinya Anda sudah mulai siap untuk segera melayani masyarakat dengan komisi yang sekarang ini dipimpin ya Pak ya, bersama dengan teman-teman. Matur nuwun Pak, sudah rawuh di sini. Kemudian ada Ibu Rosdiana Puji Lestari, ST, Master Engineering. Ibu, cantik selalu Ibu, sore. Alhamdulillah. Ya, sembah nuwun sudah rawuh Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, Ibu adalah Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral atau PUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Selalu semangat untuk membantu masyarakat Bu. Tentunya. Dengan kebebasan penjenengan. Ya, baiklah. Ada Bapak lagi di sana, yang ada di sana bersama dengan kita adalah Bapak Aris Arianto SHMM. Sore Pak. Selamat sore Pak Jaya, dan selamat sore Pak Ketua Komisi, Pak Rusdiana dan teman-teman dari Jogja TV. Ya, sehat Pak? Sehat selalu ya Pak ya. Semangat. Oke, baiklah. Bapak adalah analis kebijakan ahli media pada Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan atau PIW P2 Setda DIY. Ya, baik. Bapak dan Ibu, ini kita bicara soal apa sih sebetulnya kalau ngobrol soal roadmap sanitasi DIY tahun 2024-2027. Masyarakat kalau bicara soal sanitasi, soal bagaimana limbah dan sebagainya, itu selalu harap-harap cemas gitu. Tapi biarkan pemerintah menangani ini karena pemerintah punya tugas untuk sebagaimana layaknya pemerintahan suatu daerah. Anggota Dewan kita rawuh, Ketua Komisi yang rawuh hari ini, nanti dukungannya seperti apa. Beliau berdua nanti dari sisi eksekutif akan juga memberikan informasi apa saja yang sudah dilakukan. Tapi roadmap ini bentuknya seperti apa, peta jalan yang seperti apa sih manfaatnya untuk masyarakat Yogyakarta dan bagaimana perencanaan lebih lanjut, ini yang kita obrolin ya. Baik, ada 4 sesi berada di sini, Anda tetap menyatu bersama dengan kami karena ini penting untuk Anda ketahui. Saya boleh mulai terlebih dahulu, monggo ini yang akan bicara dulu soal seperti apa sih betulnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ke Pak Aris dulu ya Pak. Pak Aris dulu, iya. Pak Aris, jelaskan ke masyarakat, sebetulnya peta DI-nya seperti apa? Kalau kita bicara soal bagaimana sanitasi, bagaimana Pak pengolahan limbah dan sebagainya, urusannya dengan itu kan seringkali ada penanganan, ada juga pencegahan gitu ya Pak ya. Bapak, peta DI ini pun seperti Pak. Terima kasih Pak Indah. Ya. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi, Pak Nur, Pak Rusdiana dan teman-teman. Jadi kaitannya dengan roadmap sanitasi tahun 2024. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan sanitasi, paling tidak kita bicara dengan SDGs. Jadi berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke. Sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 111 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, bahwasanya tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang merupakan dasar penyusunan dari memuat dokumen tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai dengan 2030, yang mana tujuan pembangunan berkelanjutan itu merupakan dokumen yang disandingkan dengan penyelenggaraan pembangunan dari tingkat pusat maupun ke daerah. Jadi roadmap sanitasi memang mempunyai tujuan yang sangat menggembirakan di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya
tujuan pembangunan berkelanjutan ada sekitar 17 goal. Yang diantara goal yang ke-6 yang menjadi prioritas bagi kami berkaitan dengan ketersediaan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan. Oke. Lah. Ketersediaan, pengolahan, ketersediaan air bersih Berkelanjutan untuk semuanya. Oke. Untuk semuanya. Ya. Jadi nanti kaitannya dengan air bersih, tentunya dalam program pemerintah DIY sudah menyandingkan ke program RPJMD. Jadi dokumen roadmap sanitasi DIY tentunya kita muaranya ke arah kebijakan peraturan Mendagri nomor 87 tahun 2022 di mana tentang percepatan layanan sanitasi berkelanjutan tahun 2022 sampai dengan 2024. Oke. Jadi itulah gambaran sanitasi yang pertama kaitan prioritas di tujuan ke-6, air bersih dan sanitasi layak. Jadi nanti mungkin katanya target dan tujuan nanti dari dinas teknis Mbak Rosdiana bisa menyampaikan. Kalau dari kami sih kebijakannya seperti itu. Ya, baiklah. Nanti saling melengkapi ya antara Bapak dan Ibu gitu. Jadi ini penjelasan kepada masyarakat kenapa roadmap ini ada, itu sebetulnya dari pusat juga bersinergi dengan daerah dan nanti juga aplikasinya bahkan mungkin bisa jadi sampai kabupaten kota dan sebagainya. Oke. Percepatan penyediaan sanitasi ya, Pak, jangka waktu 5 tahun dan juga peta jalan percepatan pelayanan sanitasi dan sebagainya. Mungkin ini yang akan kita sampaikan kepada Anda. Jadi silakan bersama dengan kami karena selama 1 jam nanti kita bicara mengenai itu. Nah, kita ke Bu Rosdiana dulu nih. Sebetulnya Pak Dewan sedang membuka telinga untuk mencari banyak data apa yang sudah dilakukan teman-teman eksekutif gitu. Karena sebagai mitra, karena Bapak nanti juga pasti punya perencanaan ke depan ya Pak, khususnya kaitannya dengan anggaran dan sebagainya. Bu Rosdiana, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu? Saya mungkin lebih ke teknis dan bahasa yang saya sampaikan mungkin bisa lebih dimengerti oleh masyarakat. Jadi kalau kita melihat sanitasi yang disampaikan Pak Aris tadi, sanitasi layak. Apa sih yang disebut sanitasi layak? Kalau masyarakat kita umum melihat bahwa pengelolaan limbah domestik nih, limbah rumah tangga. Ini yang kita kenal apa Mbak? Septic tank. Ketika kemudian kita tiap rumah masih punya lahan, kita biasa bangun rumah pakai septic tank. Tapi ternyata itu tidak cukup hanya dengan septic tank. Sebenarnya kalau kita melihat sejak Hamengkubuwono ke-8 itu sudah membangun sistem pengelolaan air limbah domestik itu secara perpipaan. Itu muaranya dulu pengolahan limbah di Kraton, kemudian ada instalasi pengolahan limbahnya di Ngasem. Nah, itu menjadi heritage sekarang kemudian. Nah, dengan perkembangan ada pembangunan UGM dan seterusnya, perpipaan semakin diperpanjang, akhirnya tahun 94 kita membuat di Sewon Bantul. Instalasi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Ketika dia berada di Sewon Bantul, perpipaan limbah domestik ini kan dilakukan secara elevasi nih. Karena di sana dianggap sebagai tempat yang terendah sehingga perpipaan ini bisa tidak perlu dengan pompa, bisa ngalir nih limbah-limbah domestik. Nah, kemudian di sana kita waktu itu dibangun bersama JK tahun 94. Di sana dibangun sistem pengolahan limbah yang besar. Monggo masyarakat bisa melihat betapa besarnya pengolahan air limbah domestik. Tepatnya di mana Bu? Sewon Bantul. Sewon ya. Nah, di situ melayani jaringan perpipaan limbah domestik dari Sleman, Kota dan Bantul. Sleman bagian utara, kota ini dari 14 kecamatan baru 13 yang tersambung, kemudian di Bantul yang bagian utara. Karena semuanya berdasarkan elevasi sehingga perpipaan yang kita bangun ini tentu mempertimbangkan topologi dari masing-masing wilayah tersebut. Pada saat dibangun itu 25.000 SR sambungan rumah. Tapi kemudian domestik itu artinya domestik itu rumah tangga. Jadi limbah berasal dari cuci, mandi, kakus. Nah, itu MCK ya. Nah, MCK. Ini yang kemudian sebenarnya dikatakan layak itu ketika ini melalui perpipaan dan melalui septic tank. Tapi tidak hanya septic tank saja. Yang ada catatan seterusnya. Kemudian kita dikatakan sanitasi aman itu ketika septic tank ini secara terjadwal dia harus dikuras. Maksimal 3 tahun sekali itu harus terkuras. Ini tugas siapa?
ini tugas dari sebenarnya gini, kalau kita melihat pemerintah memastikan bahwa itu aman. Oke. Nah, ketika kemudian kita pribadi membangun septic tank, maka kita harus aware dong, ini sudah waktunya harus dikuras. Nah, kan gitu. Nah, ketika kemudian pemerintah menyampaikan ada aturan nih, setiap 3 tahun dikuras. Nah, kemudian kita memastikan bahwa ini karena apa? Ketika itu tidak dikuras dan sebagainya, kita takutnya pencemaran air tanah, kemudian kebocoran perpikaan. Nah, ini yang kemudian harus kita kawal. Makanya kemudian dari Dinas PUPSDM ada Balai PAL PJK, Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi. Ini yang kemudian diampu oleh teman-teman di UPTD terkait operasional dan pemeliharaan dari pengelolaan air limbah tersebut. Kemudian tahun 2020 ini sudah overload, sambungan rumahnya sudah terlalu banyak, sehingga kemudian dengan bantuan Kementerian PU ditingkatkan kapasitasnya menjadi 75.000 SR. Nah, ini PR kita kepada masyarakat untuk mengedukasi. Ini loh, limbah kita itu bisa dilakukan melalui perpipaan. Kalau terpaksa kemudian tidak bisa tersambungkan karena topologi, maka dia bisa menggunakan dengan septic tank tadi, yang kita sebut sebagai sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Nah, ini yang kemudian harus dengan dikuras. Nah, kriteria-kriteria ini yang kemudian kita harus gencar menyampaikan ke masyarakat, karena masih banyak yang belum paham, oh ternyata ada ya perpipaan limbah kok dipipa gitu ya, disalurkan. Nah, ini dan sampai saat ini ada 323 kilo jaringan perpipaan yang dipelihara oleh teman-teman Balai PAL PJK tadi. Itu ketugasan kami, Pak. Jadi dari roadmap sanitasi di Biro PIW 2P tadi, kemudian dari kami ada terkait kebijakan juga penyusunan Jakstrada, kemudian penyusunan rispalnya, rencana induknya, nah kemudian operasional pemeliharaannya ada di teman-teman UPT. Oke, baiklah. Jadi sudah ini membuka frame berpikir kita sebetulnya bagaimana ketugasan dari penjenengan gitu ya, sehingga masyarakat juga menjadi oh ternyata ada juga yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Tadi baru aja diingatkan bahwa 3 tahun sekali mestinya dikuras gitu ya. Seringkali orang kan mungkin juga mungkin tidak tahu atau mungkin mengabaikan atau mungkin yang lainnya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan menonton acara ini tidak lagi menjadi seperti itu. Gitu tak Pak Dewan? Siap. Karena Bapak sering ketemu kan sama masyarakat juga gitu. Kadang-kala dengan Ibu sama Bapak agak berjarak, cuma kalau sama Bapak kan tidak terlalu gitu. Sehingga bisa justru akan menjadi bahan perbincangan ya Pak, ketika kumpul bersama dengan masyarakat. Oke, waktu saya tinggal 34 detik, saya break dulu aja ya sebelum nanti kita ngobrol lebih detail lagi mengenai apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya. Pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi dalam Bincang Hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Hari ini, percepatan layanan sanitasi berkelanjutan melalui roadmap sanitasi DIY tahun 2024-2027. Ini yang sedang kita bahas di sesi Bincang Hari ini, dan tentu saja Anda bisa mengakses informasi ini sedetail mungkin gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau tidak selesai di Bincang Hari ini, Bapak dan Ibu ini gampang ditemui ya Pak di tempat ketugasan masing-masing, sehingga Anda bisa berdiskusi. Bahkan hari gini yang namanya teknologi kan sangat memudahkan untuk bisa berkomunikasi dan sebagainya. Pak Dewan, harap bersabar sebentar, saya pengen ke Pak Aris dulu. Pak Aris, tadi Bu Resdiana sebetulnya sudah memudahkan cara masyarakat untuk berpikir. Oh ternyata A, B, C, D dan sebagainya. Kita harus ngapain dan sebagainya. Tapi pemerintah dalam hal ini kan punya roadmap ya Pak. Jadi atas dasar apa atau sebetulnya apa yang mendasari penyusunan dari RSP ini Pak? Terima kasih Mbak. Jadi kaitannya dengan sanitasi memang ada peraturan presiden yang tadi saya ada awal matur 111 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu berkaitan dengan tadi di awal matur dari tahun 2016 sampai ke 2030. Jadi memang sebelum Perpres 111 juga dulu ada Perpres nomor 59 tahun 2017. Sebelum itu? Sebelum itu. Ya, jadi memang tadi muncul di 2016 sampai dengan 2030. Yang kedua juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 87 tahun 2017
berkaitan dengan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan tahun 2022 sampai dengan 2024. Dalam peraturan Mendagri tersebut, dalam pasal 9 kalau tidak salah, ayat 1 menyebutkan bahwa gubernur berwenang atau punya kewenangan untuk membuat dokumen roadmap sanitasi provinsi untuk sebagai bahan kebijakan yang ada di kabupaten kota. Tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di DIY sendiri Pak, dan kondisi. Betul sekali. Dan di pergub tersebut juga kita tentunya dengan pergub yang kita telurkan ini juga ada amanah tujuan kita. Jadi tujuannya untuk sebagai pedoman, pelayanan, pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan sanitasi. Yang kedua juga sebagai pedoman kabupaten kota untuk menyusun roadmap sanitasi. Nah itu yang menjadi dasar pemikiran kami untuk membuat pergub roadmap sanitasi tahun 2024. Sampai sekarang ini sudah sampai di titik mana Pak? Nah, ini secara kebetulan kemarin kan prosesnya dari tahun 2023 proses itu. Jadi pergub itu pergub 40 tahun 2024 baru ditetapkan tanggal 4 Agustus 2024. Baru ini. Jadi. Dan secara kebetulan kabupaten kota juga sudah on proses untuk pembuatan regulasi. Seperti di Kabupaten Bantul, Kota dan Sleman sudah akan membuat SSK. Untuk yang Gunung Kidul dan Kulon Progo belum, mungkin tahun depan. Tapi sekarang saya koordinasi dengan Kabupaten Kota sudah ongoing untuk menindaklanjuti dari pergub daerah istimewa Yogyakarta. Baik, jadi Agustus ditetapkan dan kemudian ini bergulir ke kabupaten kota. Tadi Bu Rosdiana juga sempat ini Kartomanto ya Bu ya, kalau tadi yang limbah di sana ya. Sekarang Pak Dewan nih. Terus Pak pandangan ini pun. Jadi ketika teman-teman membuat roadmap ini ada berbagai macam kebijakan, ini tentunya kan karena kebutuhan untuk di daerah istimewa Yogyakarta menjadi lebih tertata ya Pak J. Katanya dengan sanitasi dan sebagainya. Kenapa tadi saya pertama seringkali kalau ngomong soal AMDAL dan lain-lain itu masyarakat yang memang harap-harap cemas gitu kan. Kalau suruh minta izin itu aja kan kadang-kadang ya kan. Ini yang berada di masyarakat gitu. Tapi marilah kita satukan frame supaya bukan hanya sekedar saya mematuhi peraturan, tapi memang saya butuh itu untuk menyelamatkan bumi dan untuk anak cucu kita. Apa yang disampaikan? Jadi ingatkan, kalau kita bicara soal sanitasi memang itu harus sustainable. Ya memang harus berkelanjutan karena di mana di situ nanti tetap ada manusia hidup di bumi ini, maka sanitasi ini menjadi permasalahan sepanjang hayat. Nah, tadi sudah disampaikan impresnya, Permendagrinya, terus kemudian pergubnya sudah ada, nggih Pak, nggih, 40 2024 ya setelah itu. Nah, kalau tadi disampaikan sudah perencanaan, kemudian pelaksanaannya Bu Ana, tetapi fakta di lapangan memang ini masih harus digenjot soal sanitasi. Oke lah, kita punya sekarang ini untuk pengolahan limbah di Bantul. Tetapi fakta di lapangan memang itu baru berapa? Direncanakan baru 7.000 sekian rumah tangga ya Bu ya. Tetapi kan di DIY ada berapa ratus ribu kan rumah tangga. Oleh karena itu menurut saya harus ada bentuk lain di mana kita harus berusaha menyadarkan kepada masyarakat. Di kampung itu, di masyarakat itu kadang-kadang begini. Kalau itu sudah melalui pipanisasi, atau kemarin belum lama ini kita tahu ada sistem komunal, ada komunal yang itu seandainya memang tidak terlewati pipanisasi, di situ ada komunal berapa penduduk yang di situ sehingga nanti pemerintah tahu, oh dari beberapa rumah yang terkelompok di sini, di situ, nanti maka secara periodik akan diambil, tadi misalnya berapa tahun kali harus diambil di situ. Itu yang tadi saya tanyakan, ini tanggung jawab siapa untuk ambil gitu ya Pak? Nah, mestinya kalau yang sudah ada itu, ini ada komunal nih, ada komunal di masyarakat, tetapi sehabis itu habis dibangun ya sudah, tidak ada checking. Ini masukan, ini checking dari pemerintah untuk sekian periodik. Kita punya data nih komunal di Kabupaten Bantul, di Kulon Progo, di itu berapa secara periodik maka diambil. Nah, kemudian juga ada kelompok itu mungkin juga dibuat semacam pokmas, kelompok masyarakat di situ, sehingga juga turut
sudah dibiayai oleh pemerintah nih, aware udah dibantu, gitu ya dong. kan, Ya, peduli udah dong. dibuatkan Ya. peduli itu. Jadi Sehingga jangan nanti, merasa kau yang memulai, kau yang mengakhiri. nah, Gitu. ini sambil kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Okay. Ya. Jadi apapun pemerintah ini melakukan, saya yakin tanpa nanti ada swadaya, dukungan dari masyarakat, ya kita, iya kan Bu, ya kita. Peningkatan awareness sih harus ya Pak? Harus, dan cara-cara seperti ini nih, ada cara-cara seperti ini ya, media elektronik, media cetak, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk sanitasi itu sangat penting. Yang kita ngeri begini Bu, kadang-kadang ini rumah nih, sekarang perumahan-perumahan kita kan nggak ini ya, rumah padat itu nggak ini, kadang nggak tahu kan ada sumur di dalam pagar. Ini sebelahnya langsung bikin sapi tank. Padahal sapi tank yang swaklola masyarakat itu saya yakin tidak memenuhi persyaratan kesehatan itu. Dengan alasan keterbatasan lahan. Karena di situ kan nggak ada sapi tank, sehingga meskipun ditampung di situ, air masuk, merembes. Nah ini kan bakteri-bakteri kolinya kan tetap berbahaya, dan itu sangat berbahaya. Dari aspek kesehatan pun berbahaya, karena ya sekarang kita ini sedang stunting ya, mulai program stunting, termasuk permasalahan stunting ini selain gizi kan termasuk lingkungan, lingkungan yang itu juga. Oleh karena itu memang saya berharap nanti saya selaku ketua komisi, kita di komisi ya kita mitra, kita bareng-bareng bersama Bu Ana dan Pak Aris untuk nanti mencari solusi yang terbaik. Kalau perlu yang komunal itu perlu ditambah Ibu, karena perlu ditambah anggarannya. Nanti kalau memang kurang, kita akan mitra, kita bantu untuk itu, kita bantu itu. Agak lega kan Bu Rusdiana? Apalagi kemarin ini soal air bersih juga, betul. Pak. Ini termasuk programnya Pak Prabowo. Ini kan ketahanan, memastikan ketahanan pangan, air dan energi. Kemarin di rapat Bangkarkan perlu saya sampaikan di daerah-daerah saudara-saudara kita, disebut saja yang daerah Gunung Kidul atau beberapa wilayah Bantul, itu ketika musim kemarau. Dari tahun ke tahun mereka kan masih air beli. Ironis sekali kan, padahal saudara-saudara di kita yang di situ itu nyun sewu, yang tidak mampu malah justru air beli. Saya yang di rumah sampai air dibuang-buang untuk nyuci mobil. Oleh karena itu termasuk itu, dan ini juga ada kaitannya dengan sanitasi juga. Ketika ketersediaan air saja nggak cukup, nanti bagaimana sanitasi? Boro-boro bikin sanitasinya ya, Pak. Makanya memang ini harus paralel, kita bersama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana satu, memang kita menyadarkan kepada masyarakat agar itu juga tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat ada juga yang harus swadaya masyarakat. Ada swadaya. Yang kedua ya, bagaimana kita mungkin riset Pak analisa di bawah, menganalisa sekarang kan ini di PU perumahan data penduduk kita berapa, sehingga ada standar nih, kalau ada rumah sekian maka kita harus bikin komunal, komunal itu berapa rumah tangga, sehingga harus berapa. Bertahap kan, ini harus ada percepatan. Target nasional kan 2027. Makanya kan tinggal 3 tahun untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menyelesaikan tuntas sih enggak, tapi minimalnya mengurangi resiko. Selalu ada progres untuk kemajuan yang lebih baik gitu ya. Tadi menarik Bapak bilang kan tetanggaan, perumahan gitu, yang sini bikin sumur, yang sini bikin untuk sanitasi gitu. Kan kadang-kala problemnya juga, saya mau bikin sumur, tanya dulu sanitasinya jenengan teng pundi. Ya kan kadang-kala ya, kalau itu di perkampungan masih luas, tapi kalau di Nyun Sewu yang lingkungan padat, betul, ada malah diem-diem bikinnya. Nah itulah Pak, makanya kita juga perlu menyadarkan atau memberikan informasi ini, mendeliver pesan ini supaya masyarakat juga tahu bahwa ini sangat penting. Biar Bu Ana nanti yang juga akan menjelaskan ya Pak, karena dari sisi teknis. Bu, Nyun Sewu, masih punya sedikit waktu lagi sebelum saya break. Sanitasi itu apa yang IPAL ya Bu ya namanya ya. Itu kalau tidak disedot atau tidak dibersihkan, dikuras selama 3 tahun, paling buruk terjadi apa? Kebocoran. Kebocoran, sehingga Mbak, kalau yang tadi disampaikan jarak antara sumur dengan septic tank ini kan 10 meter. 10 meter ya? Idealnya paling minimal 10 meter. Jadi ketika ini terjadi kebocoran, pencemaran bakteri itu bisa sampai 10 meter dia. Makanya kemudian diberi jarak amannya minimal 10 meter. Nah, kalau terjadi kemudian, kadang-kadang masyarakat gini Mbak, saya udah bikin septic tank udah bagus sesuai dengan kaidah teknis gitu.
nggak penuh-penuh kok, udah bertahun-tahun nggak saya kuras, nyatanya aman-aman aja. Jangan senang dulu, jangan senang dulu. Iya. Mungkin saja itu sudah terjadi kebocoran yang kita tidak tahu. Jadi Sehingga kayaknya aman karena bocor. karena nggak penuh-penuh, maksudnya kok nggak penuh-penuh ya, aman, nggak tak kuras 3 tahun juga masih aman aja. Jangan senang dulu. Syukur kalau memang dia sudah selesai di situ. Kalau pembuatan secara teknisnya memang sebenarnya bisa selesai. Tapi kita kan tidak paham apakah kemudian apa yang sudah kita bikin itu sesuai kriteria teknis dan apakah selalu aman. Karena ketika terjadi guncangan gempa dan sebagainya, kita nggak tahu kondisi ada di bawah tanah. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di media kasus di China ya Bu ya, itu kan ada yang meledak kemudian itulah sampai kemana-mana. Ini salah Iya, satu. salah satunya seperti itu. Yang sangat ekstrim. Ya. Baiklah. Nanti kita lanjut ya Bu ya. Siap. Kalau yang komunal dan sebagainya siapa sebetulnya Bu yang Gini, pembagiannya gimana antara pemerintah dan membuat sendiri? Gini Mbak. IPA komunal yang ada di kita itu sudah sebanyak 553 unit Bapak Ini yang DIY. ada di DIY. Yang membangun siapa saja? Kementerian pernah bangun, Pemda Provinsi pernah bangun, Kabupaten Kota juga pernah bangun. Kemudian setelah kita bangun, itu memang pada saat mau bangun itu kan ada kriteria nih, ketersediaan lahan sudah harus ada, pengelolaannya harus ada. Pengelola ini dari masyarakat tersebut. IPA komunal itu paling tidak melayani 50 rumah tangga. Sambungan rumah tangga, IPAL komunal. Kalau kemudian lebih besar lagi IPAL kawasan, itu paling tidak 200 sambungan rumah. Nah, ini dari pengelola IPAL komunal yang 50 tadi, mungkin setingkat RT gitu ya. Ini kemudian mereka pelangganan ini kan ada ditarik biaya, iuran. Uang ini yang harusnya kemudian dikelola oleh pengelola untuk memproses IPA komunalnya, karena di situ sudah dibangunkan bangunan yang sesuai dengan pengolahan limbahnya, limbah domestik itu sebenarnya nggak banyak pengolahannya. Kemudian harus diberi ini, harus diolah seperti ini, baru kemudian layak dibuang ke badan sungai. Lokasinya IPA komunal itu biasanya di pinggir sungai. Nah, ini yang kemudian narik retribusi itu berapa sih? Cukup nggak sih buat operasional untuk sebetulnya itu bisa di forecasting ya, kita bisa bikin forecasting ya, kira-kira perlunya berapa sehingga bisa menentukan. Kewenangannya untuk memantau itu ada di kabupaten kota Bapak, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup. Dia akan memantau terkait keberadaan IPA komunalnya itu masih berfungsi atau tidak, kemudian air sungai yang ada di dekatnya baku mutunya masih memenuhi tidak. Nah, ini yang ada di kewenangan di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi faktanya memang sampai saat ini tidak pernah ada checking. Nanti oleh karena itu mungkin nanti DIY perlu bersurat kepada dinas terkait yang untuk itu agar ada checking di lokasi di masyarakat. Tertarik loh Pak Ketua Komisi ketika sudah ada IPAL komunal. Jadi kan sudah mulai dilirik oleh Ketua Komisi sih. Kita siapkan negara deh. Pendanaannya otomatis nanti terbantukan ya. Karena kita juga sering ke Monef ke IPAL komunal juga kok seperti ini ya pengelolaannya seperti apa. Ini kan belum dilirik sama Dewan ini dengan Pak Ketua Komisi C. Saya senang sekali mendengar informasi itu. Mantan lurah soalnya, mantan lurah tahu persis di masyarakat. Baik. Tapi setidaknya ini manfaat dari ketika Bapak duduk bersama, Bapak dan Ibu duduk bersama di forum seperti ini, masyarakat yang kemudian menyaksikan bagaimana kita berkomunikasi dan mudah-mudahan saja nanti ada implementasi lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau nanti bicara soal roadmap-nya, implementasi seperti apa, saya akan tanya ke Pak Aris sesudah break berikut ini. Kita tetap menyatu di sini ya Pak, sabar dulu. Moga penunjuk rumian Bapak Ibu. Baik, menyenangkan sekali bicara bersama dengan beliau bertiga. Kita nanti masih punya 2 sesi untuk ngobrolin masalah ini. Tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Ya, baik pemirsa, Anda bersama kami, persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Judulnya adalah Bincang Hari Ini. Seperti judulnya, kami berbincang-bincang di sesi ini. Mungkin tidak langsung melibatkan Anda untuk telepon ke kami, tapi setidaknya Anda bisa mengakses informasi sebaik mungkin ya dari anggota Dewan kita, Ketua Komisi C yang rawuh, kemudian Bu Rusdiana ini dari PUPS di MDIY, dan juga ada Pak Aris. Pak Aris itu dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Panjang ya Pak ya? Iya Pak. Jadi dari Setda DIY gitu. Oke, baiklah. Ya, tadi
menarik Bu Rosdiana menggampangkan kita untuk memudahkan sebetulnya, memudahkan kita untuk mencerna. Alhamdulillah Pak Ketua Komisi C ini kemudian juga gayung bersambut ya, kalau memang harus bersurat, harus ada dana yang dikeluarkan, kalau itu memang harus menjadi prioritas, dengan senang hati ya Pak akan membantu. Nah kita ke setback lagi nih, Pak Aris nih. Pak Aris punya roadmap yang sekarang ini sedang ongoing, sudah ditetapkan untuk DIY, tapi untuk kabupaten kota ongoing ya Pak ya, seperti apa dan sebagainya. Besok implementasi langsungnya seperti apa Pak Aris? Terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan roadmap sanitasi memang kami sudah mengirimkan peraturan gubernur kepada Bupati Wali Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya kan itu menjadi pedoman untuk pembuatan SSK. Jadi sanitasi kabupaten kota. Tentunya tidak hanya di kabupaten kota, kita juga berkirim surat ke OPD yang ada di DIY. Contohnya ke Dinas PUPSDM, DLHK, Dinas Lingkungan dan Kehutanan, dan Dinas Kesehatan. Nah, kami mendorong kepada teman-teman dinas, ayo kita sungguh bersama berkaitan dengan roadmap kita. Tentunya di peraturan gubernur itu sudah ada target, sasaran, target dan kebijakannya. Ada di dalam lampiran Pergub. Karena memang di roadmap sanitasi dari tahun 2023 sampai ke 2027. Target-target misalkan contoh tadi Bu Ros ngendiko air layak aman, air layak yang tidak layak, air layak yang belum ya. Ada kan dari targetnya dari misalkan tahun 2022 misalkan harus 40%, 23 42% harus naik-naik sampai sekarang 2027 paling tidak udah target sekitar 47% kalau nggak salah. Nanti bisa dianu Mbak Ros di data lampirannya Pergub, karena Pergubnya hanya 7 pasal, tapi lampirannya yang banyak berkaitan dengan target-target yang harus dipenuhi oleh kabupaten kota. Karena tentunya dengan Pergub itu kabupaten harus membuat regulasi kebijakan berkaitan dengan sanitasi. Nah, itu yang menjadi kita. Ini gayung bersambut ya. Tadi Pak Ketua Komisi C kan mengatakan ini harus bersurat nih ke kabupaten kota dan sebagainya. Ternyata ya memang itu sudah kita sampaikan ke Bupati Wali Kota seluruh DIY. Ini kan eksekutif legislatif kompak nih ya. Untuk bicara mengenai kepentingan rakyat gitu. Nah, targetnya apa nih yang mau dilakukan sama Bu Rosdiana dan kawan-kawan untuk memenuhi target itu? Ya, yang pertama terkait sanitasi tadi sudah disediakan oleh Kementerian PU dan kemudian dikelola oleh DPUPSDM instalasi pengolahan limbah domestik regional yang ada di Sewon. Dulu dibangun 25.000 SR, sekarang sudah dioptimalisasi menjadi 75.000 SR. Tapi sampai saat ini baru tercapai sekitar 27 SR. Idle-nya masih banyak sekali. Nah, PR ini yang kemudian kita sampaikan. Idle itu semacam apa? Sumbatan-sumbatan enggak, itu? Idle maksudnya sisa yang harus jadi pengolahan limbah yang regional tadi itu bisa melakukan pengolahan sebanyak 75.000 limbah sambungan rumah. 27.000 sambungan rumah. Yang tersambung baru 27.000. Idle-nya, sisanya kan masih banyak. Nah, ini yang kemudian kita dorong sesuai dengan SSK yang harus disusun oleh kabupaten kota berdasarkan dari Pergub yang ada tadi. Kemudian masing-masing kabupaten kota harus mengagendakan, harus menganggarkan bahwa ini wilayah mana yang belum tersambungkan dengan jadi ini masih mampu nih gitu ya. Ini masih banyak. Tadi idenya justru tersumbat di sana-sana yang belum digarap. Ternyata kemampuannya masih banyak. Cuma gitu. Yang sana garap dong supaya ini bisa masuk ke sini gitu ya. Satu itu. Saya pakai bahasa masyarakat ya Bu. Oh iya, saya juga lebih senang. Silakan. Kemudian yang kedua, jangan salah, pipa yang sudah terbangun sejak Hamengkubuwono VIII itu pipa-pipa lama yang bentuknya masih cor beton. Nah, dengan umur sekian ratus tahun tentu kebocoran banyak sekali. Untuk kemudian pengembangannya memang sudah menggunakan pipa-pipa pralon, PVC dan sebagainya. Dengan tambahan sumbangan-sumbangan ini tadi, ternyata bermasalah juga di jaringan kita yang lama. Ada kebocoran. Kemudian kalau masyarakat melihat pas hujan deras nih, lewat di beberapa titik manhole-manhole yang ada di jalan, meluap-luap. Semua harus paham juga. Ketika di jalan itu mungkin maksud saya semua harus aware gitu ya. Di jalan itu kan ada manhole yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat.
Kalau bentuknya bulat itu berarti di bawahnya adalah jaringan limbah. Kalau bentuknya kotak itu biasanya jaringan air hujan. Drainase jalan, drainase. Kotak air hujan, kalau yang bulat limbah. Baik. Tapi masyarakat banyak yang belum paham. Sehingga ketika limbah misalnya di satu titik itu ada genangan air hujan, kok nggak surut-surut nih, akhirnya manhole kita dibuka. Biar masuk situ, surut. Tapi akhirnya beban di IPAL Sewan yang kemudian kok debitnya jadi besar sekali. Ternyata banyak air hujan yang masuk. Tidak hanya air hujan, kalau air hujan mungkin menjadi seperti penggelontor gitu ya. Tapi sampah-sampah ikut masuk. Dan kadang-kadang banyak yang belum teredukasi, Bapak, sampah-sampah sengaja dimasukkan. Yang itu yang kemudian menjadi ranahnya Balai PAL tadi untuk operasional pemeliharaan jaringan ini yang tidak mudah gitu. Jadi mungkin sekalian buka lahan kan jadi cemplungin aja gitu kali ya Pak. Betul. Ini karena ketidaktahuan dan parah ternyata. Lebih parahnya lagi Mbak, ada yang kreatif banget nih. Manhole ini kan dari besi ya, mahal juga itu. Tahu-tahu paginya udah nggak ada gitu. Nah ini yang kemudian kita edukasi yang sehingga dari Balai PAL ini kemudian membuat manhole yang berat ya, kemudian kita amankan dan sebagainya. Yang susah untuk diambil orang. Tapi mohonlah teman-teman atau masyarakat ini bisa lebih aware. Ini untuk kita semua gitu. Sehingga infrastruktur ini memang harus diamankan oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Baik. Jadi kalau ada yang ngambil manhole terus nanti dijual kemana, mestinya penadahnya itu juga tahu kalau itu pasti punya pemerintah. Gitu. Karena ada tulisan kita Mbak, Balai PAL BJK ada tulisan kita. Balai PAL. Baiklah. Jadi untuk memenuhi target tadi Ibu sudah katakan itu, sebetulnya secara kemampuan ini masih ada. Cuman marilah kabupaten kota untuk bisa menangkap ini sama-sama supaya bisa digunakan. Pak Dewan, monggo Pak Dewan. Jadi saya akan selalu sisi lain yang berbeda, tetapi tetap nanti kemitraan kita menuju tujuan yang sama. Jadi memang saya juga merasa kasihan juga yang dari DIY ini. Saya kan baru nih di DIY, Ketua Komisi juga baru. DIY ini kan cakupannya kan 4 kabupaten 1 kota. Kemarin 1 kabupaten. Kita sudah melakukan anggaran seperti itu, dilaksanakan, tetapi untuk rutinitas perawatan ini perlu koordinasi yang baik nih. Perlu koordinasi yang baik lintas sektor OPD terkait dengan perawat ini, karena sebenarnya kalau kita bicara sanitasi ini tadi sudah sedikit dibuka oleh Bu Ana terkait dengan limbah, sampah. Ini kan sekarang ini baru viral-viralnya nih. Kalau kita bicara itu menjadi ironis sekali. Oleh karena itu kalau kita bicara DIY ini adalah satu kesatuan, DIY ini adalah terdiri dari 4 kabupaten 1 kota. Harapan saya seperti itu. Dulu saya orang Bantul, dulu saya pernah protes, wah ini Bantul ini sampahnya Sleman, Bantul semua. Waktu saya di Wakil Ketua Bantul, saya protes. Tapi ketika saya di provinsi, ya sadar juga ya, kota kalau nggak di sini taruh di mana. Makanya memang kita satu kesatuan, sehingga memang ya mumpung belum telat, memang harusnya ini memang harus ada koordinasi betul lintas pemangku kebijakan baik itu DIY maupun kabupaten kota untuk duduk bersama membahas ini. Sebenarnya kalau TPA Piungan sudah ditutup nih, sebenarnya masih ada alokasi lain daripada akhirnya menjadi berita yang seperti ini. Hanya ya ayo duduk bersama, kesadaran ini harus digali bersama untuk bagaimana saya mitra kerjanya Pak Aris, mitra kerjanya Bu Ana siap membantu untuk backup ini bagaimana bisa terwujudnya DIY yang bersih dan sehat betul dan indah, karena di kita ini kan kota pendidikan, kota wisata, dan yang masih ironis lagi memang kita butuh harus kita ada anggaran, Bu. Bahkan saya siap nanti untuk tadi yang air bersih itu pun kalau nanti ada anggaran yang tadi aspirasi untuk itu, saya siap untuk alokasikan untuk itu, karena masih ironis juga, katakanlah nih kalau lihat ada yang sungai yang melewati tengah kota Code ini, masih ada yang ini dari ini masuk ke sungai-sungai. Nah ini juga harus juga diatasi, itu lebih parah itu nanti kalau yang dari ini malah langsung ke sungai. Makanya bagaimana nanti memang kita selain jadi sungainya jadi IPAL itu ya. Anggaran sudah kita alokasikan, berbagai penelitian sudah dilakukan, kemudian programnya juga sudah dilaksanakan.
Tetapi tanpa kita juga harus menyadarkan masyarakat untuk berperilaku bersih. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Oleh karena itu ini harus bersama-sama. Ya, ya, oke. Dan ini jadi agenda Bapak ketika bersama-sama dengan masyarakat ya Pak. Insya Allah. Karena kadangkala ketika Bapak penghentikan itu dan sebagainya, mungkin masyarakat justru akan lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, gitu, biasanya lebih banyak waktu seperti kami anggota Dewan daripada waktunya Bu Ana sama Pak Aris di masyarakat. Oke, karena beliau berdua bertugas untuk bagaimana mendukung program-programnya ini jalan. Gitu. Oke, jadi sinergi yang sangat baik begitu. Bu Rosdiana, ada proyek ke depan yang akan segera dilakukan kaitannya dengan ini dan sebagainya? Yang pertama itu tadi Mbak, kita harus memperbaiki jaringan-jaringan perpipaan itu supaya perbaikan kemudian jaringan perbaikan jaringan. Kemudian yang kedua, ini metani satu-satu berarti Bu, mana iya, yang bocor gitu? Iya betul. Kita melakukan kajian jadi begini. Dari sekian kilometer jaringan perpipaan kita, kalau kemudian kita harus melihat secara detail kondisi jaringan kita seperti apa, itu kan perlu biaya yang besar. Sehingga kita mencoba untuk mensegmentasikan, tahun ini khusus untuk jaringan perpipaan yang di kota. Ini saja juga sudah luar biasa, ini kita petakan jaringan itu kemana saja, yang kemudian kondisinya saat ini seperti apa. Itu kan bisa kita petakan dari ketika hujan, terus kemudian titik-titik genangan itu, kemudian kita turut mana nih yang bermasalah. Banyak titik-titik yang kemudian sudah dipetakan dengan teman-teman sehingga itu menjadi prioritasnya. Nah, itu yang menjadi prioritas. Perbaikan, kita pemetaan, kemudian perbaikan, baru itu yang bisa kita lakukan di tahun 2025. Karena ini yang direncanakan untuk tahun 2025 mendatang gitu. Tapi senyampang dengan apa yang Ibu lakukan, tentu awareness dari masyarakat ya harus ditingkatkan supaya bukan kemudian ini diselesaikan, tapi masyarakat nabung kejelekan itunya tadi atau kesalahan dan tidak tahu informasinya juga semakin banyak. Jadi kayak impas gitu ya. Satu sesi lagi ya, nanti kita ngobrol di sesi ini. Pemirsa tetap bertempat di Jogja TV, kami menyapa Anda. Kami kembali lagi sesudah jeda pariwara berikut ini di Bincang Hari. Ya, pemirsa, bicara mengenai sanitasi dan sebagainya di daerah istimewa Yogyakarta, adanya percepatan layanan sanitasi berkelanjutan dengan roadmap sanitasi DIY tahun 2024-2027 ini membuka jalan bagi kita semua untuk menjadi lebih baik, khususnya kaitannya dengan lingkungan kita dan sebagainya. Tapi ini juga menyangkut awareness kita sebagai masyarakat, karena kita kan selalu menghasilkan sampah, selalu punya limbah dan sebagainya. Apakah itu sudah menjadi prioritas dalam kehidupan Anda? Kayaknya sekarang kalau pada belanja kan belanjanya interiornya gitu ya, mobilnya baru gitu kan, cuma ternyata limbahnya nggak keurus gitu. Padahal ini penting, sangat penting untuk kita ketahui dan kita kerjakan bersama. Bapak Ibu, saya tinggal punya waktu sekitar 12 menit untuk ngobrol di sesi ini, tapi next mudah-mudahan kita juga bisa ngobrol lagi ya Bu, bicara lagi, diskusi lagi, karena untuk kebaikan masyarakat rasanya ini akan pasti didukung oleh semuanya begitu. Jadi Bu Rosdiana katakan yang terakhir sebelum saya break, program-program atau perencanaannya proyeknya mau apa? Ibu sudah sebutkan ya, 1, 2, 3 dan sebagainya. Pak Aris bersama dengan teman-teman Setda DIY dengan roadmap-nya sudah bekerja sama dengan kabupaten kota, segeralah bentuk masing-masing supaya ini bukan hanya DIY sendiri tapi guyopnya Pak, Sedoyo dari Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kota, Kulon Progo, semua gerak melakukan ini dengan posisi masing-masing, karena kadang-kala masalah di kota dengan di Bantul kan berbeda. Kemarin aja Pak Dewan protes nih, kok kenapa masuk ke Bantul gitu, tapi begitu Bapak di DIY, oh ternyata iya ya, kita memang harus duduk bersama gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Dewan, apa yang disajaskan untuk teman-teman eksekutif Pak kaitannya dengan ini, kecuali tadi Bapak komit ya mengenai anggaran. Tadi Bapak juga komit bagaimana bersurat ke teman-teman kabupaten. Ini dikawal ya Pak? Ya, teman-teman Komisi C concern untuk hal ini. Concern, siap. Jadi begini, yang pertama karena ketika kami concern betul, kemarin ditanyakan oleh Pak Presiden. Saya sempat jagongan sama Pak Presiden, itu juga saya sampaikan kepada Pak Sekda kemarin, ketika sebelum Pilpres kemarin kan Bapak sempat membantu 10 titik di Gunung Kidul. Terus kemarin sudah jadi Presiden, pas di Magelang itu jagongan, saya bisa jagongan sama beliau menanyakan, gimana? Sudah anggarannya tambah belum untuk yang
insya Allah Bapak, karena kita baru mau bekerja, saya jadi ketua komisi C, oleh karena itu, tetapi sudah luar biasa, saya sampaikan kepada eksekutif, dalam hal ini Pemda DIY, untuk penanganan sanitasi. Namun demikian, karena memang DIY ini tadi menyangkut 5 kabupaten 1 kota, saya memang memberi masukan untuk nanti ada kapan diundang untuk duduk bersama, kemudian membahas soal sanitasi ini, keterkaitannya dengan anggaran. Mungkin saya bisa sampaikan bahwa APBD kita kan sangat terbatas. APBD kita terbatas, sehingga memang ada skala prioritas mana yang harus didahulukan. Tidak mungkin DIY ini bisa menuntaskan, apalagi APBD kita ini sudah terkurangi sekitar 600 miliar ya Bu ya, sekitar 600 miliar, terutama yang pajak kendaraan bermotor itu kan pembagiannya dibalik. Kalau dulu 60% DIY, 40% kabupaten kota. Sekarang berbalik. Yang besar kan yang kabupaten kota. Oleh karena itu ya harus bersama-sama bersinergi, baik DIY maupun kabupaten. Saya yang sekarang di DIY siap untuk konsen itu, bahkan kalau memang keterbatasan anggaran, kita mungkin bisa cari-cari anggaran di Kementerian ESDM atau apa, siap. Karena kebetulan saya partai yang punya presiden, ya, jadi saya punya koneksitas yang nanti tentu kita manfaatkan. Toh itu untuk masyarakat, why not? Baik, akan dilakukan itu. Bu Rosdiana, kalau kita bicara soal DIY kan 4 kabupaten 1 kota, kondisinya masing-masing berbeda ya Bu? Masing-masing berbeda. Untuk instalasi pengelolaan limbah domestiknya, yang regional yang menjadi kewenangan provinsi memang hanya di Sewon. Tapi Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul mereka masing-masing juga mempunyai instalasi pengelolaan limbahnya. Tapi itu menjadi kewenangan kabupaten kota, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Karena kewenangan provinsi hanya regional, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang 23. Makanya yang jadi masalah ini kan kita DIY, tetapi kewenangan ini kan sudah terbagi-bagi. Baik. Tapi untuk duduk bersama untuk membahas itu bisa dilakukan ya. Supaya sama-sama bisa kira-kira apa yang paling baik. Jadi kami ada forum Pokja PKP Pak, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di situ terdiri dari semua OPD yang terlibat, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini menjadi forum ketemu, kita koordinasi termasuk monitoring dan evaluasi. Kamu sudah berbuat apa, targetmu apa, dan sudah tercapai seperti apa, strategi apa yang kamu lakukan. Ini menjadi duduk bersama kita antara provinsi dan kabupaten kota. Sampaikan sesuatu yang membuat masyarakat juga menjadi mengetahui bahwa pemerintah sudah hadir dan sudah bekerja sampai dengan saat ini dan sebagainya. Apa yang Ibu mau sosialisasi yang sudah kami lakukan. Kemudian yang jelas tidak berdiri sendiri kami Mbak, karena sanitasi terkait erat dengan kesehatan tadi. Jadi dengan OPD Dinas Kesehatan dan sebagainya kita bersama-sama. Kalau di kami Dinas PU ESDM itu ada pembangunan integrasi. Jadi rumah tidak layak huni tapi dibangun secara terintegrasi. Jadi bukan hanya rumahnya saja yang kita bangun, tapi juga jalan lingkungannya, air limbahnya, air minumnya terjamin, akses stabilitasnya, dan penerangan jalannya. Nah ini yang sudah kami rintis dari tahun kemarin. Ada beberapa titik yang menjadi pilot project kami untuk dilakukan. Yang khas Jogja itu ya? Itu sudah jelas, itu semuanya sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Dan itu kami berharap itu menjadi orang bisa melihat gitu, sehingga ternyata pengelolaan limbah secara komunal itu seperti itu. Karena kemudian tidak hanya rumahnya yang kita bangun, tapi dia limbahnya diolah seperti apa ya. Itu yang kemudian menjadi pilot projectnya di dinas. Bagaimana Ibu menjelaskan kepada masyarakat, misalnya sekarang kan sudah kadung ruwet ini di salah satu kawasan misalnya kemudian mau dibikin IPAL yang komunal dan sebagainya. Ini jauh lebih gampang ketika Ibu mendirikan dan kemudian baru ada rumah-rumahnya semuanya baru, atau yang sudah ruwet ini untuk membuat itu? Ada 2 hal yang harus dilakukan bersama, tidak hanya salah satunya. Tidak hanya salah satu, ngudari sing ruwet tadi, tidak hanya itu. Tapi dari pemerintah kabupaten juga sesuai dengan SSK yang dibuat mereka, ada beberapa kabupaten yang kemudian membuat aturan kalau perumahan baru, maka dia harus menggunakan IPAL, instalasi pengelolaan limbahnya melalui perpipaan. Itu ada di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul memberlakukan aturan itu. Nah, ketika itu kemudian yang sudah ruwet ini gimana? Ini kita terjun bareng-bareng dengan Dinas LH. Kalau dia sudah dibangun IPA komunal dan mangkrak, nah ini menjadi tugas kami semua untuk dengan kabupaten kota.
ayo kita cari masalahnya di mana. Oke. Karena jadi pemerintah setempat, aparat setempat atau desa dan sebagainya ini harus lebih. Ya, karena pengelola IPA komunal yang sudah dibangun tadi kan kemudian diserahkan ke pengelolanya. Nah, pengelola ini kan seperti paguyuban kelompok masyarakat lah gitu. Nah, ini menjadi binaannya dari Dinas LH di Kabupaten Kota. Jadi menjadi kewenangan Dinas LH untuk kemudian memantau, memonitoring, evaluasi dari kinerja dari pengelola IPA komunal itu. Tapi itu dinasnya berarti LH ya? Ya. Oke, baiklah. Pak Aris, apa yang Bapak mau sampaikan ke kita? Artinya selamat untuk yang sudah ditetapkan Agustus kemarin, tapi toh dengan ditetapkan itu tugasnya juga akan semakin menjadi lebih nyata ya Pak? Lebih banyak, lebih nyata supaya masyarakat juga bisa sama sesuai dengan aturan yang sudah ada. Terima kasih. Jadi ketika peraturan gubernur sudah diterbitkan, kami berharap kepada kabupaten kota untuk mempedomani peraturan tersebut, sehingga program kegiatan kaitannya sanitasi maupun air limbah bisa terselesaikan sesuai dengan target-target daftar lampiran di peraturan gubernur. Yang kedua tentunya kita harus mencari informasi, memotret implementasinya bagaimana. Kita potret karena kita ada kewajiban untuk memonef ke kabupaten kota pada 1 tahun. Bagaimana programnya, apakah tercapai atau tidak. Jadi ada kewajiban kita Pemda DIY Kabupaten untuk memonef kegiatan pergub termasuk. Tiap apa monefnya Pak? Paling tidak 1 tahun sekali. Paling tidak 1 tahun sekali. Nanti kita berkoordinasi dengan OPD yang menaungi infrastruktur. Tentunya dengan Buros Diana, Natul maupun Dinas Lingkungan Hidup. Karena sanitasi bicaranya dengan air dan sampah. Jadi ada 2 OPD, ya paling tidak 3 lah dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, USDM maupun DLHK. Jadi itu kita kolaborasi, yuk bareng-bareng sengguyung pergub itu dan kita pantau ke kabupaten kota. Targetnya sudah sesuai atau belum? Nah, itu yang menjadi kewajiban di Pemda dan Jakarta. Ibarat kata untuk kabupaten kota punya semacam turunan dari roadmap itu ada target sampai kapan Pak? 2027. Ya, jadi targetnya sudah jelas. Dari tahun 2007 harus terselesaikan gini. SSK-nya tadi yang dipatur Buros Diana. Baik. Ya, mudah-mudahan sejalan dengan apa yang sudah direncanakan. Kalau itu lebih cepat ya pastinya akan jauh lebih bagus dan lebih aman gitu Pak ya untuk masyarakat Yogyakarta. Semangat ya Pak Aris. Amin. Buros Diana apa yang mau disampaikan di akhir acara? Yang pertama mungkin kita cerita nggak sedih-sedih aja ya. Oke. Ada best practice juga terkait IPA komunal itu ada juga pengelola yang berhasil. Ya. Saya lupa namanya tapi dia ada di Sleman, di Kabupaten Sleman. Jadi di dalam IPA komunal yang dia kelola itu kemudian pengelola ini membuat kawasan IPAL itu menjadi tempat healing. Ada tempat wisata, tempat ada ruang publik. Ya, ruang publik. Jadi di situ bisa bermain anak-anak, bisa untuk ada kulinernya juga. Walaupun kita bayangannya masa iya IPAL komunal ada tempat kuliner, tapi ternyata berhasil. Dan pendapatan dari wisatawan itu yang kemudian dia gunakan untuk mengelola itu. Jadi begitu kreatifnya memang dibutuhkan pengelola-pengelola IPA komunal yang kreatif seperti ini. Sehingga sukses story-nya itu bisa ditiru oleh banyak teman-teman yang lain. Ini memberikan insight baru ya. Supaya sama-sama punya inspirasi gitu. Kan kalau kita bicara IPA kadang-kala kan yang tertangkap kan bau, iya kan? Ternyata itu bisa juga dibuat tidak seperti itu. Nobar di IPAL gitu kan. Oke. Baiklah, terima kasih Bu. Ini sukses ya, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi inspirasi siapapun ya. Sama-sama lah kita bergerak ya. Mungkin studi tiru juga boleh tuh ke tempat teman-teman yang sudah punya sukses story. Siap. Pak Dewan monggo. Saya sepakat dengan Pak Aris tadi, jadi ketika ada aturan harus ditegakkan sampai ke bawah. Kemudian dicontohkan oleh Ibu Rosiana bahwa ada yang bagus juga. Saran saya kasih peringatan atau mungkin punishment bagi daerah yang memang tidak menindaklanjuti apa yang jadi perintahnya gubernur. Berikan contoh, kemudian nanti yang lain biar mencontoh ke yang dicontohkan oleh Ibu Rosiana tadi yang bagus, sehingga itu nanti menjadi sesuatu yang terus ada ide-ide
ada ide inovasi-inovasi baru, sehingga permasalahan ini nanti akhirnya menjadi sesuatu yang kreatif, menarik, bahkan ada dampak ekonomi yang seperti disampaikan. Betul. Jadi bahkan mungkin tidak perlu lagi masyarakatnya iuran, tapi malah dari hasil yang di situ sudah bisa tuh terus upal. Wah, keren ya. Oke, baiklah. Kebaikan masih kita kabarkan ya, supaya bisa menjadi inspirasi siapapun. Betul. Bapak Ibu terima kasih banyak sudah rawuh di sesi ini. 1 jam kita ngobrol mengenai sanitasi dan sebagainya. Tapi ini membuka cakrawala berpikir masyarakat supaya kita lebih aware terhadap apa yang harus kita lakukan, khususnya mengenai topik yang sekarang ini sedang kita sama-sama bahas. Atas marwah Pak Dewan. Sami-sami Mbak Ida. Sami-sami Mbak. Pak Aris terima kasih. Ya, sami-sami. Baik. Anda pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan acara ini, mudah-mudahan tercerahkan. Setidaknya ada satu ilmu yang bisa kita dapat, tapi bukan hanya ilmu yang didapat, kita harus action ya, take action. Supaya lingkungan kita menjadi jauh lebih baik, kita mendukung program pemerintah dengan apa yang sudah direncanakan, dan kemudian sama-sama kita melihat dunia kita akan menjadi lebih indah ketika sanitasi kita bagus, IPAL komunal kita bagus, IPAL mandiri kita juga bagus, dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Next kita bertemu dalam topik-topik berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Salam Indonesia.